Kita lanjutkan Breaking News TV One, pemirsa, kali ini bersama saya Elvira Khairunisa dan juga Muhammad Sofyan. Kami masih menunggu bagaimana detik-detik dibacakan ya, siapa yang kemudian akan membantu Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Wakil Presiden Yusuf Kala untuk 5 tahun ke depan. Sambil kita melihat bagaimana persiapan di Istana Merdeka. Iya, karena informasinya pukul 5, ini kita lihat di sini, Wakil Presiden Yusuf Kala sudah keluar dari Istana Merdeka. Saat lagi akan tiba ya di halaman Istana Merdeka. Sebelumnya disampaikan press conference akan dilakukan pada pukul 16 atau pukul 4 petang ini. Tampaknya sedikit molor, kita menunggu. Dimundurkan 1 jam begitu. Kita akan lihat bagaimana siapa-siapa saja kemudian orang-orang yang nanti akan duduk di kabinet Jokowi JK. Sejumlah nama sebelumnya sudah masuk dalam bursa kabinet. Menarik, setiap hari ada saja perubahan yang mungkin diterima di publik begitu, siapa-siapa saja yang akan menjadi Menteri Kabinet Jokowi JK. Bersama kita di sini juga sudah hadir pengamat komunikasi politik Bang Effendi Ghazali. Selamat sore, Bang. Selamat sore. Ya. Cukup segar. Cukup segar, saya senang sekali melihat banyak yang pakaian putih ini ya. Jadi ini mungkin pegawai-pegawai di istana juga pakaian putih ya. Kalau wartawannya juga pakaian putih, itu banyak sekali yang pakaian putih ya. Apa makna pakaian putih nanti ya, Bang ya? Iya, kemudian bagus. ada Bang Irman. Bersih. Baik, ada Bang Irman Putra Sidin, pakar hukum tata negara sini, kemudian mewakili Koalisi Merah Putih dan juga Sekjen Partai Golkar, ada Bang Idrus Marham. Terima kasih Bapak-bapak waktunya di sini. Kita lanjutkan makna warna putih. Kalau untuk dari sisi komunikasi politik, apa yang ingin disampaikan Pak Jokowi? Iya, kalau boleh menekankan warna putih sebagai yang dipilih, bahkan tadi salah satu kan Pak Mardiasmo mengatakan dia harus menjemput baju lebih dulu dan kelihatannya sudah disiapkan. Jadi ada juga kesan tahu persis ukuran baju dan kemudian dipersiapkan. Tentu yang ingin dikedepankan adalah kabinet yang bersih. Sebagaimana ada sebuah gaya baru dan katakanlah cara baru ya untuk meyakinkan masyarakat bahwa ini adalah kabinet yang bersih dengan mengajukan sekitar 80 nama kepada Komisi Pemberantasan Korupsi untuk kemudian mendapatkan catatan antara kuning muda, kuning tua sampai merah itu dari Komisi Pemberantasan Korupsi. Nah, yang menjadi masalah sekarang, apakah betul pelaksanaan pada sore hari ini kata kunci saya, seputih nilai simbolik dari baju itu dan metode yang dilakukan untuk meminta kepada KPK masukan itu, apakah memang seputih itu juga niatnya gitu. Bang Effendi Ghazali masih meragukan, ada pertanyaan apakah itu seputih? Pertanyaan itu baru bisa terjawab setelah kita dengar nama-namanya. Baik, tidak hanya nama tapi juga terkait perubahan nomenklatur. Saya ke Bang Irman Putra Sidin, ada beberapa pandangan yang disampaikan oleh pimpinan DPR tadi siang kepada Pak Jokowi. Ada bocoran yang kami terima begitu, termasuk di antaranya ada yang setuju dan tidak disetujui. Ada banyak saran yang disampaikan oleh DPR, termasuk perubahan nama. Kita ambil contoh misalkan Kementerian Pekerjaan Umum dan Kementerian Perumahan dan Permukiman yang sebelumnya diisyaratkan akan digabungkan, tapi kemudian disarankan agar lebih baik dipisahkan. Kemudian ada saran-saran seperti ini, apakah mempengaruhi jika Pak Jokowi dan Pak JK tetap melanjutkan keinginan mereka perubahan nomenklatur ini, atau tidak ada pengaruhnya sama sekali? Jadi pertimbangan itu memiliki tetap efek mengikat ya. Pertimbangan DPR dan pertimbangan Effendi Ghazali dan Irman Putra Sidin itu pasti beda, kan? Itu pasti beda nilainya, kan? Ya, kan Presiden juga pasti bisa saja meminta pertimbangan kepada pakar, kan? Tentang perubahan. Tapi ketika dia minta pertimbangan kepada DPR, tentu nilai konstitusionalnya beda. Kalau pada pakar kita buatkan pertimbangan, dia buang nggak apa-apa. Tapi kalau institusi DPR tentunya dia tidak dengan mudahnya bisa buang begitu saja. Jadi itu adalah harus sangat diperhatikan oleh Presiden. Artinya bahwa kalau memang dia mau berbeda sama hasil pertimbangan DPR, maka Presiden harus memiliki jawaban-jawaban yang bisa dipertanggungjawabkan kelak. Memiliki argumen. Iya, memiliki argumen. Harus dia punya argumentasi bahwa sorry DPR, saya kayaknya belum bisa, saya butuh ini, begini. Karena suatu saat DPR akan menanyakan, kok saya dulu mengeluarkan pertimbangan begini, kok kamu jalan aja kayaknya nggak mau dengar, gitu. Inilah beda namanya pertimbangan dari institusi negara dengan pertimbangan yang dilakukan oleh warga negara seperti saya dan Pak. Karena sering orang bilang kalau pertimbangan nggak perlu diperhatikan karena itu tidak mengikat. Enggak, tetap mengikat. Cuma kewajiban lembaga negara kalau mau berbeda dia harus punya argumentasi yang bisa dijelaskan ke ruang publik. Sebab sekali lagi pertimbangan DPR itu artinya adalah pertimbangan seluruh rakyat Indonesia, ya.
bukan pertimbangannya teman-teman Pak Idrus Marham saja di situ, tapi pertimbangan seluruh rakyat ini dari Sabang sampai Merauke. Di saat itu Presiden mengajukan argumen-argumen yang itu menolak dari apa yang diusulkan oleh DPR. Apakah nanti DPR akan terus melakukan sanggahan-sanggahan begitu, Pak Irman? Begini, pada titiknya juga DPR bisa saja nanti menerima jawaban dari Presiden itu kan. Tapi yang pasti ada pertimbangan DPR, saya mau ubah ini, saya mau mekarkan begini, kata DPR, tolong diperhatikan ini. Nah, ini kan jangan sampai langsung masuk di bawah laci saja oleh Presiden di situ. Terus dilupakan seperti itu. Dia harus punya siap jawaban yang kemudian nanti DPR akan mempertanyakan lagi di situ. Ini kenapa saya dulu beri pertimbangan begini, jawaban kamu apa? Nanti pada saatnya nanti Presiden menjawabnya ini begini. Inilah komunikasi konstitusional yang harus dipersiapkan oleh Presiden dengan DPR kalau pertimbangan yang diusulkan oleh DPR itu ternyata tidak sesuai dengan kehendak realitas yang diinginkan oleh Presiden saat ini. Apa kemungkinan terburuknya? Saya kira yang terburuk belum ada yang terlalu terburuk ya. Yang pasti proses bernegara ini, berkonstitusi ini, ber-DPR ini, berpresiden ini harus beradab ya. Jangan sampai selalu bilang, oh kita nggak usah, tinggalin aja DPR. Itu mau mematikan daulat rakyat namanya. Apakah itu nanti akan berjalan alot, Bang Irman, seperti yang sidang-sidang sebelumnya begitu? Ya pengalaman kita DPR, kalau perebutan ketua DPR itu alot, kalau yang begini nggak alot. Katanya Bang Idrus, Bang silakan. Gimana Bang Idrus? Begini ya, jadi memang saya kira perubahan struktur kabinet itu membawa implikasi yang sangat luar biasa terhadap banyak hal. Yang pertama adalah tentang organisasi. Saya kira struktur kabinet yang baru itu memerlukan kepres dan saya kira ini berapa lama diperlukan untuk itu, dan juga membawa implikasi terhadap pengisian jabatan-jabatan yang muncul sebagai konsekuensi logis daripada perubahan struktur itu mulai daripada eselon 1, 2, 3 sampai di daerah, dan tentu juga ada perubahan-perubahan organisasi, misalkan ada penggabungan, kemudian ada penyatuan dan ada pemisahan. Saya kira ini yang perlu dipikirkan sedemikian rupa, dan juga tentu kita juga mempertimbangkan bagaimana penyesuaian anggaran yang ada. Ya, saya kira ini juga perlu dipikirkan sedemikian rupa, kemudian juga programnya. Ya, kemudian implikasi sampai ke daerah, saya kira ini juga banyak sekali implikasi-implikasi yang timbul, dan menurut pandangan saya kira ini perlu waktu paling tidak 6 bulan. Dan karena itu sebenarnya andai kata ya, ini kita kan bisa andai kata ini biar jalan dulu, baru kemudian dilakukan persiapan untuk perubahan struktur, itu saya kira itu lebih efektif. Artinya paling kita kita sudah bisa memproteksi implikasi-implikasi yang mungkin timbul dari perubahan. Artinya jalan dulu dengan kementerian sekarang jalan karena dulu. Itu terkait dengan pertimbangan DPR, karena saya kira yang ada DPR itu hanya ada dua posisi yang disoroti, yaitu penggabungan antara Menteri Kehutanan dengan lingkungan hidup. Dan saya kira memang itu pertimbangannya, kita tahu persis bahwa kalau kita bicara tentang lingkungan hidup ini kan menjadi umbrella dari seluruh lingkungan hidup yang ada, karena persoalan lingkungan hidup bukan hanya di kehutanan, ada di perindustrian, ada di kelautan, dan banyak lagi departemen-departemen yang ada. Dan kemudian yang kedua juga masalah perumahan dan PU. Nah, tentu dari kementerian-kementerian lainnya yang tidak dikomentari oleh DPR, maka tentu punya konsekuensi loh bagi DPR juga harus siap membantu ya untuk mengatasi implikasi-implikasi yang ada, misalkan masalah anggaran. Nah, bagaimana DPR yang punya fungsi penganggaran, dia juga harus mencoba memberikan solusi terhadap implikasi yang ditimbulkan dalam masalah penganggaran itu. Seperti yang Bang Idrus tadi sebutkan bahwa ini biarkan dulu saja berjalan. Apakah itu juga tidak akan mempengaruhi anggaran? Saya kira sudah jalan bukan, maksud saya begini. Jadi struktur kementerian yang ada pada masa lalu biar jalan, katakanlah 6 bulan, sambil ya Presiden dan Wakil Presiden mempersiapkan dan mempelajari, mempersiapkan, nanti dalam 6 bulan baru dilakukan, tapi sudah siap semua. Nah, saya kira ini banyak solusi, tetapi saya kira ini sudah jalan. DPR sudah memberikan pertimbangan, dan pertimbangan yang disampaikan oleh DPR ya tentu punya implikasi bagi pemerintah dan juga bagi DPR juga sebagai konsekuensi saya katakan tadi. Karena sudah memberikan pertimbangan hanya ada 2 atau 4, berarti implikasi yang dimunculkan dari posisi-posisi yang ada itu DPR harus juga bertanggung jawab dong. Masalah implikasi anggarannya bagaimana, dan DPR punya fungsi untuk itu. Bagaimana jalan keluarnya misalkan itu. Bagaimana jalan keluarnya kita lihat nanti, apakah betul dengan jumlah 34 kementerian, ada 4 menteri koordinator yang akan disampaikan oleh Presiden Jokowi, kita masih menunggu.
Bang Effendi tadi Bang Irman mengatakan bahwa hubungan antar lembaga ini selayaknya beradab begitu. Jika kemudian tarik ulurnya cukup kuat begitu, tarik ulurnya cukup kuat. Jadi apa tidak beradab? Selayaknya seperti itu. Mohon maaf. Saya mengquote dari Bang Irman tadi di sini. Kita melihat bahwa belum ada kepastian ya, karena memang belum disampaikan oleh Presiden Jokowi. Tapi jika memang tidak ada titik temunya, kita berbicara mengenai yang terburuk. Ya, antisipasi. Iya, beradab dalam konteks komunikasi politik pada hari-hari ini. Barangkali saya turunkan menjadi lebih sederhana supaya teman-teman pemirsa dan rakyat bisa memahami. Itu barangkali yang pertama, tidak ada keinginan untuk membuat kesulitan bagi pihak lain, ya kan? Dan itu sudah terjadi, kan? Dipercepat ini katanya. Kami ingin mempercepat supaya tidak mengganggu langkah-langkah yang akan dilakukan oleh Presiden Joko Widodo dan Wakil Presiden Bapak Yusuf Kala. Apakah itu nanti benar-benar terlaksana pada prakteknya? Bang Effendi, sambil kita lihat. Kita lihat, Bang Effendi. Kita lihat, baik. Kita lihat Presiden Jokowi ya. dan juga Wakil Yusuf Kala sudah memasuki tempat yang nanti rencananya akan dibuat untuk pengumuman siapa saja menteri yang duduk di kabinet Presiden Joko Widodo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore, salam sejahtera bagi kita semua. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada sore hari ini kabinet baru sudah terbentuk dan kita beri nama Kabinet Kerja. Oleh undang-undang, kita diberi waktu 14 hari untuk menyusun kabinet ini. Anggota Kabinet Kerja ini saya umumkan di hari ke-6 setelah saya dan Pak Yusuf Kala dilantik sebagai Presiden dan Wakil Presiden. Dan pengumuman ini lebih cepat 8 hari dari batas maksimal yang diamanahkan oleh Undang-Undang tentang Kementerian Negara. Memang proses penetapan menteri ini saya lakukan dengan hati-hati dan cermat. Ini menjadi keutamaan karena kabinet ini akan bekerja selama 5 tahun. Dan kita ingin mendapatkan orang-orang yang terpilih, orang-orang yang bersih. Sehingga kita mengkonsultasikan kepada KPK dan PPATK. Karena kita ingin akurat, karena kita ingin tepat. Dan kita semuanya pasti percaya kepada KPK dan PPATK. Yang kita pilih, selain kemampuan di bidangnya, juga mempunyai operasional leadership yang baik, mempunyai kemampuan manajerial yang baik, dan pada kesempatan yang baik ini juga ingin kami sampaikan bahwa 2 jam yang lalu
telah hadir di Istana Ketua dan Pimpinan DPR RI, karena pada tanggal 21 Oktober yang lalu kami mengirimkan surat perihal permohonan pertimbangan pengubahan kementerian kepada pimpinan DPR RI. Dan alhamdulillah juga 2 jam yang lalu sudah mendapatkan pertimbangan dari DPR RI. Selanjutnya pada kesempatan ini saya ingin memperkenalkan 30 menteri dan akan saya panggil satu persatu. 34 menteri yang akan saya perkenalkan satu persatu. Menteri Sekretaris Negara. Bapak Pratikno. Silakan Pak Pratikno. Beliau ini adalah Rektor UGM, Guru Besar Ilmu Politik dan Pemerintahan. Anak desa yang juga sama dengan saya masuk kota. Sekarang anak desa yang masuk ke Jakarta. Yang kedua, Menteri Perencanaan Pembangunan dan Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Bapak Andrinov Caniago. Silakan Pak Andrinov. Oh, udah. Beliau adalah ahli kebijakan publik dan anggaran, banyak menulis buku tentang gagalnya pembangunan, dan saya mengajak beliau memang supaya pembangunan kita tidak gagal. Yang ketiga, ini sudah masuk kepada Menko, yang nanti juga di bawahnya akan kita perkenalkan semuanya. Menteri Koordinator Bidang Kemaritiman, Bapak Indroyono Susilo. Lari Pak. Beliau adalah doktor yang kaya pengalaman, mulai dari birokrat di bidang kelautan, dan terakhir adalah Direktur FAO untuk Perikanan dan Budidaya Laut. Dan saya sudah meminta kepada Pak Indroyono Susilo untuk mengawal potensi maritim yang ada di seluruh wilayah Indonesia. Yang keempat, Menteri Perhubungan, Bapak Ignatius Jonan. Biasanya lari Pak Jonan, lari Pak. Kita tahu semuanya, beliau adalah Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia, manajer profesional yang berpengalaman, diakui prestasinya dalam pengelolaan sektor transportasi publik. Sering tidak pernah pulang, sering tidur di kereta api, tetapi saya kira kali ini boleh tidur. Selain di kereta api, di pesawat terbang, juga di kapal laut. Yang kelima, Menteri Kelautan dan Perikanan, Ibu Susi Pujiastuti. Nggak usah lari-lari, Bu. Beliau adalah wirausahawanti, pekerja keras, mulai dari nol, banyak melakukan terobosan, berhasil mengembangkan jasa perhubungan yang terintegrasi dengan kemaritiman. Saya membaca di sebuah artikel, beliau memulai usaha dari jualan ikan di TPI, dan saya meyakini beliau nanti, Bu Susi, akan banyak melakukan terobosan di bidang kelautan dan perikanan. Yang keenam, Menteri Pariwisata, Bapak Arief Yahya. Pak Arief Yahya adalah CEO PT Telekomunikasi Indonesia,
profesional yang mumpuni dalam pemasaran, dan penerima anugerah Marketer of the Year 2013. 2013. Hati-hati dengan Pak Arief Yahya, karena Anda pun bisa dipromosikan. Selain pariwisata dipromosikan, mungkin yang lain pun juga bisa dipromosikan. Tentu saja lewat sebuah cara-cara penggunaan IT dan cara-cara mempromosikan tempat-tempat pariwisata kita dengan melakukan terobosan-terobosan. Yang ketujuh, Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral, Bapak Sudirman Said. Pak Sudirman Said adalah seorang manajer bisnis yang handal, aktivis anti korupsi, pernah sebagai Direktur Eksekutif Masyarakat Transparansi Indonesia, saat ini adalah Dirut, Direktur Utama PT Pindad. Ini adalah sektor yang sangat besar dan saya titipkan sektor ESDM yang strategis ini kepada Pak Sudirman Said. Yang kedelapan, Menteri Koordinator Bidang Politik, Hukum, dan Keamanan, Bapak Tejo Edi Purjantno, mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Mantan Kepala Staf Angkatan Laut. Saya kira sangat tepat untuk mengawal politik, hukum, dan keamanan. Apalagi saat ini kita ingin berorientasi kepada maritim. Kesembilan, Menteri Dalam Negeri, Bapak Cahyo Kumolo. Politisi profesional yang mendengar, demokratis, tapi juga tegas, sangat terampil membangun dialog dengan daerah, dengan masyarakat, dalam mendukung sebuah demokrasi yang berkualitas. Ini kebetulan, beliau adalah putra Solo, bukan putri Solo, putra Solo. Yang ke-10, Menteri Luar Negeri, Ibu Retno Priyansari Marsudi. Silakan, Bu. Bu Retno ini adalah diplomat karir, saat ini sebagai Dubes Republik Indonesia di Belanda. Mulai jadi Dubes dalam usia yang sangat muda. Beliau bekerja keras dan tegas, visioner, dan beliau menjadi Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Menteri Luar Negeri perempuan pertama dalam sejarah kita. Yang ke-11, Menteri Pertahanan, Bapak Riyamisat Triakudu, sosok militer pemikir yang demokratis dan loyal pada Negara Kesatuan Republik Indonesia, pernah menjadi Kepala Staf Angkatan Darat, dan saya minta untuk menjaga kebijakan pertahanan kita. Yang ke-12, Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia, Bapak Yasona Lauli. Beliau adalah politisi profesional yang ahli hukum, berpengalaman dalam perlindungan hukum, dan kita harapkan hukum di Indonesia semakin baik di bawah Pak Lauli. 13, Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara, Bapak Rudiantara.
Beliau adalah CEO dari profesional yang telah memajukan industri telekomunikasi dan informatika publik. Ke-14, Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Bapak Yudi Krisnandi. Profesional politisi muda yang terampil dan berintegritas. Saya minta untuk melakukan terobosan yang segar dalam tata kelola birokrasi kita ke depan. Yang ke-15, Menteri Koordinator Bidang Perekonomian, Bapak Sofyan Jalil. Beliau adalah ahli dalam strategi ekonomi dan keuangan, dan kita percayakan beliau Putra Aceh sebagai nahkoda tim ekonomi Kabinet Kerja sekarang ini. Yang ke-16, Menteri Keuangan, Bapak Bambang Brojonegoro, ekonom profesional muda, berpengalaman dan sudah teruji. Beliau adalah pakar desentralisasi fiskal dan ahli strategi pengentasan kemiskinan. Dan saya juga minta kepada Pak Bambang untuk menata kebijakan kita. 17, Menteri BUMN, Menteri Badan Usaha Milik Negara, Ibu Rini Sumarno. Beliau adalah profesional yang kaya pengalaman sebagai CEO di perusahaan besar, pekerja keras, ketua tim transisi. Beliau juga pernah menjadi menteri perindustrian dan perdagangan, dan saya menilai beliau adalah pekerja yang cepat. Pekerja yang super cepat. Karena lincah sekali. 18, Menteri Koperasi dan Usaha Kecil Menengah, Bapak Puspayoga. Beliau adalah profesional partai yang sangat aktif mengembangkan kewirausahaan dan sangat paham dengan usaha-usaha kecil yang berkaitan dengan pariwisata. 19, Menteri Perindustrian, Bapak Saleh Husin. Berpengalaman di bidang bisnis industri, kemudian menjadi politisi profesional, pekerja yang ulet dalam mendorong pengembangan dunia perindustrian. 20, Menteri Perdagangan, Bapak Rahmat Gobel. Kita semuanya sudah tahu, profesional gigih yang terbukti dalam pengembangan perdagangan nasional. Sekarang tidak keliru, kita tugaskan beliau untuk mengembangkan perdagangan Indonesia. 21, Menteri Pertanian, Bapak Amran Sulaiman. Ini praktisi, pemikir, dan wirausahawan muda di bidang pertanian. Pelaku, ini sosok petani muda di desa yang berhasil membangun sebuah model wirausaha bagi pertanian di tengah defisit ke pertanian kita yang juga semakin tua. Dan yang ke-22, Menteri Ketenagakerjaan, Bapak Hanif Dakiri. Profesional partai yang memiliki dedikasi dan keberpihakan yang kuat terhadap ketenagakerjaan di Indonesia. 23, Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat, Bapak Basuki Hadi Mulyono. Birokrat senior di Kementerian PU, pekerja yang tangguh, berpengalaman di bidang infrastruktur dan perumahan rakyat. 24, Menteri Lingkungan Hidup dan Kehutanan, Ibu Siti Nurbaya. Doktor bidang planning dan mantan sekjen,
dan menjadi politisi profesional, pekerja keras, dan beliau saya minta untuk mengawal lingkungan hidup kita ke depan. 25 Menteri Agraria dan Tata Ruang atau Kepala Badan Pertanahan Nasional, Bapak Ferry Mursidan Badan, profesional partai, pemikir, aktif di berbagai isu, ketika di parlemen banyak mengurus bidang agraria, dan saya juga mengharapkan bisa mengawal penataan agraria kita ke depan. 26 Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan, Ibu Puan Maharani. Kita tahu semuanya, Ibu Puan adalah politisi perempuan yang kaya pengalaman dan telah membuktikan diri sebagai panglima politik dalam pemilu 2014 dan berpengalaman dalam kegiatan sosial, terutama kegiatan sosial untuk rakyat kecil. 27 Menteri Agama, Bapak Lukman Hakim Saifuddin. Beliau adalah sosok pekerja keras, tekun, dan terbukti telah melakukan banyak perubahan. Dan saya juga minta agar agenda reformasi yang beliau lakukan terus dilanjutkan. 28 Menteri Kesehatan, Ibu Nila F. Muluk, dokter senior yang sangat berpengalaman, utusan khusus Indonesia untuk MDGs. (29) Menteri Sosial, Ibu Khofifah Indar Parawangsa. Kita tahu semuanya, beliau adalah tokoh gerakan perempuan NU, berpengalaman di bidang politik dan berbagai aktivitas sosial, dan juga pernah menjabat sebagai menteri. 30 Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak, Ibu Yohana Yambise. Nah, beliau ini adalah profesor, guru besar perempuan pertama dari Papua. Aktif dalam gerakan pemberdayaan masyarakat marginal dan perlindungan anak. 31 Menteri Kebudayaan dan Pendidikan Dasar dan Menengah, Bapak Anies Baswedan. Saya kira nggak usah saya promosikan, semua juga sudah tahu. Beliau adalah perintis Indonesia Mengajar. 32 Menteri Riset Teknologi dan Pendidikan Tinggi, Bapak M. Nasir, guru besar dari Undip, dan beliau sudah terpilih menjadi rektor Undip, dan saya ajak beliau membantu di kabinet kita, di kabinet kerja. 33 Menteri Pemuda dan Olahraga. Ini masih muda benar, Bapak Imam Nahrawi. Politisi profesional, aktivis sosial yang sangat berpengalaman, mempunyai jejaring yang kuat, dan saya sudah minta untuk mengawal peningkatan prestasi pemuda dan olahraga dan persiapan dalam ASEAN Games 2018. Yang terakhir, Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi, Bapak Marwan Jafar. Beliau adalah politisi profesional yang aktif dengan jejaring yang sangat kuat, dan beliau juga banyak menulis buku mengenai infrastruktur yang pro rakyat, dan saya kira tugas beliau saat ini untuk segera mengimplementasikan apa yang telah ditulis.
saya kira semuanya sudah saya sampaikan, saudara-saudara sudah kenal dengan seluruh anggota Kabinet Kerja. Silahkan jika ada hal yang perlu saudara tanyakan, tanyakan langsung saja kepada para menteri. Jangan ditanyakan kepada saya langsung, kalau pengen kenal lebih jauh. Demikian yang bisa saya sampaikan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nanti akan ada foto bersama setelah pelantikan. Ini baru pengenalan. Silakan kalau mau wawancara langsung dengan menteri-menteri. Rapat aja. Rapat. Oke, sini aja. Ya. Ya baik, tadi kita sudah lihat bagaimana pemirsa pembacaan nama-nama menteri di Kabinet Jokowi Kerja, Kabinet Kerja ya, Vi ya. Jika kemudian sebelumnya sempat diramaikan beredar Kabinet Trisakti tampaknya sekarang terbantahkan namanya Kabinet Kerja. Saya kasih giliran satu-satu deh ke Bang Effendi Ghazali dulu, Bang. Cukup terkejut dengan nama-nama yang keluar. Ada nama-nama profesional dan nama-nama dari orang-orang parpol, jatah partai politik. Nah, yang pertama tentunya apapun alasannya ini hak prerogatif Presiden. Wah, itu harusnya Irman Putra Sidin yang ngomong ya. Tapi saya mendahulukan itu supaya jangan nanti seakan-akan pengamat komunikasi politik sok tahu. Tapi saya ingin berangkat dari baju putih. Baju putih ini menurut saya penting sekali karena ingin mengedepankan bahwa Kabinet Kerja ini terdiri dari orang-orang bersih. Dan itu disampaikan berkali-kali, disampaikan sebelum ini dan tadi menyebut nama KPK, PPATK dan lain-lain. Nah, saya mohon izin menyampaikan dengan sangat perlahan-lahan dan hati-hati. Mudah-mudahan pemirsa dan seluruh wartawan juga mendengarkannya dengan perlahan-lahan dan hati-hati. Bahwa begini, saya khawatir secara langsung atau tidak langsung, sengaja ataupun tidak sengaja, saya khawatir seperti terjadi dalam tanda petik semacam upaya tidak langsung memanipulasi KPK. Ini tuduhan serius, tetapi perlu didengarkan dengan tenang-tenang dan jernih saja. Karena maksud saya begini, kan disampaikan, kita dengar dari luar ada 80 nama yang disampaikan kepada KPK. Lalu KPK memberikan catatan. Kalau saya tidak keliru, dari yang kita dengar ada 20 catatan. Tapi angkanya bervariasi. Nah, yang menjadi pertanyaan saya, tugas dari teman-teman wartawan dan tugas dari pemirsa juga, apakah semua catatan dari KPK memang dalam tanda petik dijadikan pegangan? Kalau tidak, maka akan terjadi kesan memanipulasi KPK dalam tanda petik, yaitu bahwa yang meminta kepada KPK itu menggunakan rekomendasi KPK di mana dia perlu, yaitu untuk dalam tanda petik tidak memasukkan orang-orang yang mendapat rekomendasi katakanlah kuning atau merah. Tetapi pada bagian lain, ketika rekomendasi KPK itu sama, kuning atau merah juga, tetapi tidak diindahkan dan tetap masuk dalam kabinet. Jadi artinya seakan-akan rekomendasi KPK itu
digunakan di mana dirasa perlu saja. Tendensi ataupun arah ke sana ada? Nah, saya khawatirnya ada. Jadi ini tugas dari, kalau menurut analisis saya ada, tapi tugas dari teman-teman wartawan semuanya dan pemirsa semuanya untuk mencoba mencari tahu apakah memang demikian. Artinya, ini perlu kita tanyakan kepada KPK. Ya. Nah, perlu kita tanyakan kepada KPK. Perlu buka suara tentang ini? Teman-teman wartawan perlu menanyakan kepada KPK. Jadi dari nama-nama yang diberikan catatan oleh KPK, apakah semuanya catatan itu dipatuhi ataupun katakanlah dijadikan pedoman, jangan pakai kata dipatuhi, dijadikan pedoman sehingga tidak ada kesan ini digunakan untuk dalam tanda petik mengeluarkan orang-orang yang tidak dikehendaki, tetapi sebaliknya yang ada namanya kuning atau merah yang oleh ketua KPK sudah dikatakan tidak boleh masuk, itu kemudian diputihkan justru ketika dia masuk ke dalam kabinet ini. Jadi Anda nangkap ya, mudah-mudahan pemirsa nangkap bahwa rekomendasi yang sama punya dua akibat. Yang satu mengeluarkan orang-orang tertentu, kasihan juga orang-orang yang sudah keluar yang namanya digadang-gadang sejak awal karena rekomendasi KPK. Tapi pada bagian lain ketika ada orang yang mendapat rekomendasi KPK bahwa ini juga tidak boleh jadi menteri karena kuning atau merah, tetapi ketika dia dimasukkan dalam kabinet ini kesannya itu diputihkan, pemutihan. Dia tidak punya masalah dalam pemberantasan korupsi, kira-kira begitu. Pemutihan atau memang tidak mengindahkan? Iya, dua-duanya. Ketika Anda tidak mengindahkan rekomendasi KPK, berarti Anda sebetulnya sedang memutihkan orang itu. Ya, jadi ada dua sisi penggunaan rekomendasi tadi. Yang pertama, mengeluarkan orang-orang yang seharusnya dikeluarkan sesuai dengan rekomendasi KPK. Tetapi pada bagian lain, kalau ada nama yang direkomendasi oleh KPK, lalu Anda tetap masukkan, itu berarti Anda memutihkan nama tersebut. Baik. Saya ke Bang Irman. Ketika kemudian kita sudah tahu nama-nama. Tapi yang tadi masalah serius ya. Maksud saya itu satu. Artinya ini kita perlu konfirmasi ke KPK. Bukan, enggak. Secara konsistensi ketika dari awal menyebut KPK sebagai salah satu instrumen untuk menyatakan bahwa orang-orang yang dimasukkan sebagai anggota kabinet adalah orang-orang yang bersih, kemudian disimboliskan pada putih. Berarti kan tidak konsisten. Enggak. Jadi maksud saya, kalau dia konsisten, berarti orang-orang yang tidak direkomendasikan KPK mestinya kan tidak masuk. Jadi kalau saya kan gitu kan, ini masalah konsistensi saya nggak mau pakai istilah konsisten atau gitu. tidak. Saya mau lebih ingin mengatakan hati-hati penggunaan rekomendasi KPK. Kalau kita menggunakannya sesuka hati kita, maka akan berakibat sewajarnya orang-orang yang oleh KPK dianjurkan untuk tidak menjadi menteri, bahkan digunakan kata Abraham Samad tidak boleh menjadi menteri, itu tidak masuk. Enggak, tetapi poin saya ada bocoran enggak? Ini kita mau tanya. Saya nggak mengatakan ada bocoran, tapi tugas dari teman-teman wartawan dan kita semua bertanya. Maksud saya begini, kasihan orang-orang yang sudah dikeluarkan karena memang seharusnya dikeluarkan. Tetapi ada orang yang misalnya masuk dalam rekomendasi KPK kuning atau merah, lalu masih masuk, berarti dia diputihkan. Baik, Bang Effendi, kita cut dulu, kita jeda dulu. Kalau ini kita harus konsisten karena kita akan masuki waktu azan maghrib untuk wilayah DKI Jakarta dan sekitarnya berikut ini.